Halo semua, balik lagi di RDCode Channel di tutorial Tailwind CSS untuk membuat aplikasi Medium. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke bagian pengenalan Tailwind dulu, dimana di sini nanti kita coba untuk instalasi Tailwind ya. Oke, langsung saja kita coba search di documentation-nya Next.js ya. Pastinya kalau misalnya dari segi dokumentasi sudah bagus, kita tinggal bisa tinggal ngikutin aja stepnya yang ada di dokumentasinya. Oke. Nah, pertama di sini akan saya buat dulu project ini ya. Next app ya. npx create next app dan saya namain medium Tailwind. Oke. Nah, sambil nunggu, jadi di sini kalau misalnya dari dokumentasi ada beberapa step yang harus dilakukan untuk integrasi Tailwind dengan Next.js ya. Yang pertama tadi bikin project Next-nya, yang kedua kita install beberapa development dependency ya. Di sini ada Tailwind CSS, Post CSS, sama Auto Prefixer. Kalau Tailwind CSS ini kita tahu bahwa ini adalah library kelas-kelas CSS-nya. Kalau ini itu untuk engine-nya ya, CSS NJS ya kalau tidak salah. Nah, untuk yang auto prefixer ini yang nanti bakal berguna untuk browser support nih. Sebenarnya sini udah ada dokumentasinya ya. Jadi untuk nge-fix beberapa CSS properties yang mungkin di beberapa browser itu butuh penambahan ya, butuh prefix. Oke, saya akan coba lihat. Nah, di sini udah saya coba masuk dulu npm medium tailwind, coba npm run dev ya. Localhost 3000. Nah, ini seperti biasa nih teman-teman ya. Ini masih defaultnya Next.js. Oke, saya langsung masuk aja di bagian VS Code ya. Saya import di sini. Dan tadi setelah kita yang pertama install Next.js-nya, selanjutnya kita install dependencies-nya ya. Oke, kita coba installnya via terminal di sini aja, sama aja ya teman-teman. Oke, kalau udah ini saya enter. Nah, kita tunggu, nggak lama sih biasanya. Oke, nah habis ini kita nanti ada instruksi lagi untuk npx tailwind init p ya. Jadi ini tuh untuk initiate-nya konfigurasi Tailwind dan juga ada post CSS ya nanti. Nah, kalau udah kembali akan saya coba npx Tailwind di VS Code ya. Seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian kiri ini udah ada dua file baru, yaitu ada Tailwind dan juga ada post CSS ya. Untuk plugins yang post CSS ini bentuknya bisa dalam seperti ini, atau bisa juga dalam bentuk array teman-teman. Nanti ada yang bentuknya juga seperti ini, misalnya Tailwind ya, Tailwind di sini auto, yang kedua itu auto prefixer ya, atau bentuknya yang tadi itu sama aja. Nah, kalau saya ini mungkin kayak gini aja ya, Tailwind auto prefixer. Oke, sip, kita coba save. Dan selanjutnya di bagian Tailwind config di sini sudah ada contoh juga. Jadi ditambahkan konten page dan komponen ya di sini. Saya copy dulu, masukin ke konten sini. Jadi untuk beberapa penggunaan dalam Next.js, biasanya kalau kita bikin komponen React itu di halaman page atau components. Nah, fungsinya dari konten ini adalah membuat komponen yang ada di halaman page ini atau di folder page dan komponen ini bisa memakai konfigurasi atau bisa memakai kelas-kelas dari si Tailwind ini. Saya akan coba save dulu ya teman-teman. Di sini kita coba lihat di bagian sini apakah udah ada perubahan. Kita refresh. Nah, sebenarnya ini belum akan ada perubahan teman-teman. Kenapa? Karena ada konfigurasi lagi yang harus dijalankan itu di bagian ini. Jadi ketika tadi udah mengizinkan file-file atau komponen yang ada di folder page dan components untuk memakai kelas yang ada di Tailwind, nah kita juga masukin ini ya, directive untuk akses ke kelasnya itu atau ke komponen di bagian
styles global CSS. Ini teman-teman bisa namain juga index atau global CSS, itu nggak apa-apa. Yang penting nanti ini diimport sebagai global styles di halaman app ini ya, di file apps.js. Oke, kalau misalnya udah bisa, tadi udah ya, kenapa agak lama ya, saya coba cancel dulu. Nah, kita running lagi. Kalau teman-teman lihat ini seperti ini ya, saya akan coba bikin npm run dev baru. Oke, ini ada yang salah, bentar ya, di bagian ini coba ya, saya ini dulu. Oh iya, ini ada yang kurang. Sorry, di bagian tadi Tailwind CSS ya, ini auto prefixer, betul ya, sebetulnya saya salah. Auto prefixer coba saya copy di post CSS ya. Oke, saya coba save, saya coba npm run dev dan kita lihat. Nah, ini kalau teman-teman lihat tadi tulisannya agak beda juga, tadi tebal, sekarang itu dia udah agak tipis ya, ini udah ngikutin fontnya dari Tailwind CSS. Oke, next akan saya coba kasih beberapa kelas ya, bawaan dari Tailwind. Di bagian main ini misalnya ya, saya akan coba kasih class name. Yang pertama akan saya kasih background-nya ya, background style, ada warnanya namanya style, misalnya 500 kalau nggak salah style ya. Bentar teman-teman, saya coba pastikan dulu ya, colors ya. Bentar, di bagian text colors atau di bagian background, mana ya background. Nah, ini background color, coba saya kasih slate style. sorry BG slate style, BG slate. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, ini ya teman-teman, udah lihat nih backgroundnya udah ada. Terus saya akan coba misalnya kasih apa ya yang bisa terlihat, teksnya deh ya, kita coba bisa bagian text color ya. Ini kita akan coba kasih teks apa nih, text red 500 di beberapa titik aja nih, di misalnya di sini ya, class name, di description, terus di bagian sini juga. Mana? Wah, ini nih ya kan, sudah terlihat bahwa ini kita sudah kita sudah bisa menggunakan beberapa styles dari bagian Tailwind ya. Coba kita inspect dulu bagian sini nih, text red ya, di sini udah ada nih di global CSS dari direktifnya utilities. Oke, jadi untuk instalasi ini sebenarnya udah di sini teman-teman udah bisa kita pakai ya. Dan tadi juga ada beberapa konfigurasi yang kita set di sini ya. Selanjutnya saya akan coba bikin komponen baru, components ya. Di sini mungkin asal aja namanya item mungkin, atau janganlah, title aja yang gampang, .js ya. Di sini akan coba saya bikin komponen function. Di sini ada p, ada h1 aja, ada h1. Terus akan saya tulis di sini welcome to Tailwind. Udah gitu saya kasih class name text 8xl. Jadi nanti saya import dulu di bagian sini, import title ya. Oke, kita coba masukin di sini. Wah, ini udah ada nih, welcome to Tailwind. Jadi tadi ya, sekali lagi kalau kita udah setnya di bagian config ini itu page dan komponen yang bisa memakai kelas-kelas dari si Tailwind. Jadi untuk ketika kita bikin title, ini saya tadi bikin title ya, title di folder komponen, otomatis ini bisa mengakses kelas-kelas dari si Tailwind ya. Oke, selanjutnya saya akan coba bikin folder lain ya, misalnya compo.
Jadi saya akan bikin namanya nggak apa-apa title 2 lah .js ya. Nah di sini akan saya bikin teks namanya title 2 welcome ya. Terus saya kasih class name di ini adalah teks 7xl ya. Kita coba save, lalu kita import di bagian index.js. Di sini kita import dulu, import title 2. Terus kita coba masukin di sini dan akan saya komen bagian ini teman-teman. Coba kita save. Nah, jadi di sini terlihat bahwa title 2 welcome tadi kita kasih teks 7xl ya. Tapi di sini nggak ada CSS-nya ya kan. Padahal kalau kita lihat di bagian font size ini ada namanya 7xl ya. Ini sudah ada nih. Cuma kalau misalnya kita panggil di luar folder yang udah di set di sini ya, page dan komponen, maka si ini ya komponen ini tidak akan bisa mengakses kelas-kelas yang sudah disediakan oleh Tailwind CSS. Oke, mungkin untuk instalasi dan pengenalan pemakaiannya segitu dulu teman-teman. Ini sudah dapat bayangan ya bagaimana cara menginstal dan juga bagaimana cara menggunakannya. Oke, sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat.